Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi, yang mengawal perjalanan Kojah Sastra sampai pukul 21.00 nanti. Dan pada malam hari ini saya masih mengajak Anda bersama untuk merasakan atau menikmati sebuah tulisan karya Maman S. Mahayana yang bertajuk Tradisi Kepengarangan, sebuah esai ya. Dan sudah kita bahas sejak dari awal tulisan ini bahwa tradisi kepengarangan di Indonesia baru muncul sebagai profesi ketika mulai masuk pengaruh barat di Indonesia dan juga ditemukan alat cetak gitu ya. Nah, sementara tradisi kepengarangan di zaman sebelumnya masih menjadi bagian dari keraton atau kerajaan, menjadi bagian dari kehidupan istana sentris. Itu pun sebenarnya sudah menjadi profesi sebenarnya, tetapi agak berbeda karena perlakuan ataupun para sastrawan ini dalam tanda petik ya dipelihara oleh negara. Sementara di luar istana jarang bermunculan sastrawan-sastrawan lain di luar istana. Baik, saya lanjutkan lagi untuk pembacaan esai ini. Masih menyisakan 3 paragraf. Ya, dan tadi di bagian akhir di paragraf sebelumnya sudah disinggung mengenai bagaimana kemudian ada perbedaan perlakuan masyarakat dan juga pemerintah di era awal-awal kemerdekaan dan juga di era-era kolonial ya, yang menempatkan sastrawan sebagai pekerjaan yang dihormati. Nah, bahkan pemerintah di awal-awal kemerdekaan memberikan semacam santunan, semacam gaji bulanan untuk sastrawan dan seniman. Nah, namun belakangan citra dari sastrawan dan seniman nampaknya tercederai gitu ya. Sehingga pandangan masyarakat pun menjadi antipati terhadap seniman ataupun sastrawan. Saya tidak tahu apakah itu terjadi di masa sekarang, semoga aja tidak ya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk pembacaannya. Akibat citra sastrawan yang demikian itu, pada gilirannya karya sastra diperlakukan sebagai karya para penghayal yang tidak penting dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Bahkan berkembang anggapan di masyarakat bahwa membaca karya sastra sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu. Mereka yang membaca karya sastra dicap sebagai pemalas. Inilah pandangan sebagian besar masyarakat kita mengenai profesi sastrawan dan memperlakukan karya sastra sebagai karya tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Pandangan negatif terhadap sastrawan yang demikian itu tentu saja keliru. Tuntutan yang mutlak dimiliki oleh seorang sastrawan tidak hanya kepiawaiannya menciptakan sebuah dunia imajinatif, melainkan juga keluasan pengetahuannya. Sastrawan yang hanya mengandalkan bakat alam di zaman modern ini hanya akan mengantarkan dirinya sebatas menjadi sastrawan kacangan. Karya-karyanya hanya akan mengangkat masalah-masalah yang dangkal dan tidak bermutu. Ia juga kelak akan kehabisan ide cerita. Demikianlah, seorang sastrawan selain harus peka mencermati keadaan masyarakat di sekelilingnya, juga dituntut terus-menerus menambah pengetahuannya dan jangan sampai ketinggalan mengikuti perkembangan dunia.
Itulah yang dilakukan oleh para sastrawan Indonesia dewasa ini. Dengan pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki, sebagian besar sastrawan Indonesia mampu bersaing bahkan menjadi bagian dari warga sastra dunia. Wajarlah jika seorang Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Sutarji Kalsum Bahri, Putu Wijaya, Nano Riantiarno dan sederetan sastrawan lainnya sering diundang ke mancanegara untuk menghadiri dan ikut memeriahkan berbagai festival internasional, mengadakan pementasan atau untuk memberikan ceramah. Karya-karya mereka juga sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Para sastrawan Indonesia justru mendapat penghormatan dari masyarakat dunia dan penghargaan dari berbagai negara. Tetapi kurang mendapat perhatian dan penghargaan dari pemerintah dan bangsanya sendiri. Bukankah tinggi rendahnya peradaban sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh maju mundurnya kesusastraan? Bukankah hanya bangsa yang berbudaya tinggi saja yang mencintai kesusastraannya? Ya, itulah sebuah esai karya Maman S. Mayana, seorang guru besar di bidang sastra di Universitas Indonesia. Melalui tulisan ini, beliau mencoba mengungkapkan bagaimana kemudian saya merasa bahwa ada getir, ada keprihatinan, tetapi ada juga nuansa kebanggaan di masa lampau. Nah, bagaimana kita akan menyikapinya?